apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya, Khairul Amri. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berpotensi merusak lingkungan, warga dan aparat di Lombok Tengah menutup lokasi tambang emas di Desa Kuta. Butuh biaya hidup seorang waria di Mataram diringkus polisi karena nekat mencuri kamera milik rekannya. Harga cabai semakin pedas menjelang Nataru. Warga Mataram ramai berburu cabai busuk sebagai pilihan. Puluhan warga bersama aparat TNI Polri menutup lokasi tambang emas di kawasan Bukit Dundang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada Rabu siang. Penutupan dilakukan dengan menimbun lubang galian menggunakan tanah dan batang pohon. Warga juga memblokir dan meminta para penambang meninggalkan lokasi tersebut. Tindakan itu diambil karena lokasi tambang rakyat itu semakin ramai didatangi warga dari berbagai daerah setelah viral di media sosial. Selain berpotensi merusak lingkungan, keberadaan tambang juga rawan menimbulkan konflik sosial antar sesama penambang. Merespon hal itu, Wakil Bupati Lombok Tengah meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral segera menertibkan tambang tak berizin itu. Lantas itu enaknya kalau provinsi kita tentu nanti menunggu kalau desa bisa juga dalam kebijakan. Tapi jelas kalau kita betul-betul pasti mengawasi menjaga manfaat kepala desa setempat atau setempat. Pemda mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan kembali karena berpotensi merusak lingkungan dan merupakan kawasan konservasi yang dilindungi oleh negara. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pemuda bernama Erwin warga Desa Montong Ajang, Kecamatan Praia Barat yang dibunuh temannya bernama Herman di halaman Mapolres Lombok Tengah berakhir ricuh pada Rabu siang. Kericuhan terjadi karena keluarga korban yang emosi tak bisa menahan diri saat melihat pelaku digiring ke ruangan oleh polisi. Selain histeris hingga pingsan, sejumlah keluarga juga mencoba mengejar tersangka karena ingin melampiaskan kekesalannya. Beruntung petugas kepolisian sigap dan berhasil membawa tersangka ke ruangan meskipun sempat hendak dihakimi oleh keluarga korban. Nah, atas kejadian ini, saya atas nama keluarga sakit dan saya atas nama keluarga tidak menerima. Bahkan saya HP netes saya, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah polisi sudah menjalankan tugasnya sangat baik dan benar, dan oleh karena itu saya mohon atas kejadian atas proses rekonstruksi ini semoga itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dari pihak jaksa untuk menuntut yang seberat-beratnya. Dalam rekonstruksi tersebut tersangka memperagakan 35 adegan pembunuhan dengan melibatkan 16 orang saksi. Jadi dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan 35 adegan yang mana rekan-rekan media sudah juga mengikuti. Itu memang berkaitan Kamtibmas kami laksanakan di Polres Loteng. Jadi untuk kedepannya kami lanjut koordinasi ke jaksa penuntut umum untuk pengembalian berkas sampai nanti dinyatakan lengkap atau ODP 21. Kematian Erwin terjadi pada bulan Agustus lalu usai meminum air mineral dalam botol yang disediakan oleh rekannya bernama Herman. Hasil penyelidikan dan autopsi menemukan bukti bahwa korban meninggal karena meminum air mineral yang mengandung racun potasium. Kepada polisi, Herman mengaku tega meracuni rekannya karena ia yakin korban telah mencuri ponsel miliknya. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar aksi damai di depan kantor Dinas Tenaga Kerja pada Rabu siang. Kedatangan mereka menuntut pemerintah daerah segera mengesahkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026 yang molor dari jadwal. Para buruh menyatakan penetapan UMP seharusnya diketok pada bulan November lalu, namun hingga menjelang akhir tahun belum juga diterbitkan. Selain mendesak penetapan UMP, para buruh juga menuntut kenaikan upah sebesar 7,5% dari besaran UMP saat ini. Kenaikan upah menjadi 2,6 juta rupiah per bulan dinilai layak untuk menjawab tingginya biaya hidup masyarakat akibat mahalnya harga bahan pokok saat ini. Mereka juga meminta dilibatkan dalam penetapan UMP sebagai bentuk transparansi dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pekerja. Sampai saat ini agak telat memang turunnya formula penetapan upah minimum ini, ya. Takutnya karena keresahan di bawah kan mulai timbul, apalagi pada dasarnya mereka menginginkan kesejahteraan itu, apalagi dengan kenaikan apa segala macam ya. Tapi kan real yang harus kita lihat ya, ini yang pertimbangan. Jadi dari intinya tidak merugikan pekerja, tidak merugikan pengusaha. Pemda menyatakan masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Tenaga Kerja karena harus mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Posisi rancangan peraturan pemerintahnya sekarang masih di Kementerian Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa keluar dan kita akan menyesuaikan untuk melakukan tindak lanjut sekiranya PP tersebut sudah terbit. Karena kami sekali lagi sebelum PP terbit pun sudah melakukan pertemuan dengan teman-teman asosiasi pelaku usaha dan juga serikat buruh, sudah yang ketiga kalinya ini hari ini. Jadi kita supportlah apa yang terbaik untuk pelaku usaha dan juga teman-teman serikat buruh. Pemda berjanji segera menetapkan keputusan besaran UMP di daerah setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Khairul Amri dan Riyadi Suhim melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pembangunan jembatan penghubung antar Kelurahan Gerung Utara dan Selatan di Kabupaten Lombok Barat molor dari jadwal kontrak yang disepakati antara Pemda dengan rekanan. Seharusnya jembatan yang dibangun dengan dana 6,4 miliar rupiah tersebut rampung pada bulan Oktober, namun hingga menjelang akhir tahun belum dapat diselesaikan. Dari laporan Pemda, proyek pembangunan jembatan telah mencapai 94%, dengan sisa 6% pekerjaan yang belum tuntas meliputi pengecoran permukaan dan perapian plester jembatan. Sebelumnya Pemda juga telah memberikan tambahan 50 hari pengerjaan kepada rekanan, namun jembatan tidak kunjung selesai akibat terhambat cuaca dan kendala teknis. Karenanya sesuai kesepakatan, Pemda tetap akan mengenakan sanksi denda kepada rekanan sebesar 0,1% dari nilai total biaya pembangunan jembatan itu. Memang kemarin ada sedikit keterlambatan karena selain cuaca juga karena seperti kita ketahui memang untuk akhir tahun ini semua proyek itu bareng bersamaan. Baik itu APBN pusat, provinsi, kabupaten. Artinya kemarin memang terhalang di tenaga kerja. Semua terserap kemarin, semua APBN kita kan akhir tahun semua berjalan. Provinsi juga semua, kabupaten kota juga semua. Jadi kesulitan kemarin di tenaga kerja. Tapi mudah-mudahan itu bisa teratasi sehingga bisa mengejar target yang 2% ini. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan jembatan segera rampung sebelum akhir tahun untuk mendukung mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Khairul Amri dan Riyadi Suhim melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.